membaca firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11 sampai pada ayatnya yang ke-22. Tetapi mendahulunya mari kita berdoa. Yesus, firman yang hidup, kami rindu mendengar sabda kebenaran-Mu. Urapi hati pikiran kami ya Tuhan, agar firman yang hendak kami baca ini tertanam dalam lubuk hati kami dan dapat kami perlakukannya dalam perjalanan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat, dan oleh darah Kristus, karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah melemburkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Persekutuan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tragedi 99 pasti ada di benak kita semua. Tragedi yang mengatasnamakan agama dengan istilah acak obet selalu terukir dalam hati kita zaman itu. Bahkan ceritanya sampai ke generasi kita zaman ini. Tragedi ini menjadi
Paulus menuliskan surat ini agar orang Kristen Yahudi tidak selalu menganggap orang lain rendah. Dan karena adanya cara pandang ini, maka terciptalah dinding pemisah antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Dinding pemisah yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus ini adalah perseteruan antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi selalu memanggil orang Kristen non-Yahudi sebagai orang kafir. Itu adalah sebuah penghinaan bagi mereka. Karena bagi mereka, orang kafir adalah orang yang tidak bersunat. Sunat adalah tanda lahiriah, namun artinya terlalu dibesar-besarkan oleh orang Kristen Yahudi. Kata-kata Paulus dalam ayatnya yang ke-11 menunjukkan bahwa ia tidak mementingkan sunat lahiriah. Yang ia pentingkan adalah sunat hati. Juga dikatakan bahwa orang kafir itu adalah orang yang tidak termasuk keluarga Israel. Ia tidak akan mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, tebalnya dinding pemisah ini bisa terlihat. Dan orang Kristen non-Yahudi disebut anjing oleh orang Kristen Yahudi. Orang Kristen Yahudi mempunyai kekejian yang sangat besar terhadap orang Kristen non-Yahudi. Mereka berkata bahwa orang Kristen Yahudi diciptakan oleh Allah untuk menjadi bahan bakar neraka. Orang Kristen Yahudi menyebutkan orang Kristen non-Yahudi sebagai orang yang tanpa Kristus, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah. Memang tanpa Kristus sama dengan tanpa Allah dan pastinya tanpa pengharapan. Orang Kristen non-Yahudi disebut jauh, sedangkan orang Kristen non-Yahudi disebut jauh, sedangkan orang Kristen Yahudi disebut dekat. Paulus menyuruh mereka mengingat keadaan mereka dahulu. Ini penting supaya mereka tetap rendah hati dan tetap ingat kasih Allah dalam kehidupan mereka. Persekutuan yang diberkati Tuhan, lalu apakah yang dilakukan Kristus? Salib Kristus membuka pintu perdamaian dan sekaligus melenyapkan perseteruan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Yesus Kristus merobohkan tembok pemisah antara orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, dengan maksud agar keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Yesus mempersatukan dengan tujuan agar menjadi miliknya dan anggota keluarga Allah yang kokoh dalam persaudaraan satu dengan yang lain. Dosa memisahkan manusia dengan Allah dan sesamanya. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, dosa kita dibereskan, maka dinding pemisah antara kita dengan Allah hancur. Kita menjadi dekat dengan Allah. Kalau dua orang manusia percaya kepada Kristus, maka bukan hanya dinding pemisah antara mereka dengan Allah yang roboh, tetapi juga dinding pemisah antara mereka dan sesamanya. Persekutuan yang diberkati Tuhan, mengapa orang Kristen Yahudi dan orang Kristen non-Yahudi sering bertengkar satu dengan yang lain? Karena mereka belum dekat dengan Allah. Makin dekat mereka dengan Allah, maka makin dekat juga mereka satu dengan yang lain.
dipersatukan dengan kasih Kristus oleh darahnya yang kudus. Gereja dipanggil menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Persekutuan yang diberkati Tuhan, dinding pemisah dalam kekristenan sering terjadi karena perbedaan suku bangsa, perbedaan status ekonomi, kaya dan miskin, perbedaan kedudukan, misalnya majikan dan pelayan, perbedaan aliran gereja, perbedaan usia, tua dan muda, perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Inilah apa yang sering kita lakukan dalam kehidupan kekristenan kita. Kita menciptakan pemisah antara satu dengan yang lain. Kita sudah terbiasa dengan perseteruan sehingga bahkan kita tidak pernah menyadari akan keberadaannya sebab cara pandang kita yang salah terhadap sesama kita. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh hanya bersikap ramah terhadap orang kaya, tetapi juga terhadap orang miskin. Orang Kristen yang kaya tidak boleh merasa terhina kalau harus duduk di sebelah orang miskin dalam gereja. Jangan lupa bahwa Yesus dan rasul-rasul juga miskin. Sebaliknya, orang yang miskin juga tidak boleh merasa rendah diri dalam bergaul dengan orang kaya. Sebagai orang Kristen, kita harus selalu berusaha menghancurkan dinding pemisah itu, karena di dalam Kristus kita adalah satu. Dalam diri Tuhan Yesus, semua perseteruan atau tembok pemisah telah dihancurkan. Semua yang ada dalam Kristus adalah satu. Karena di mata Tuhan, kita semua sama. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maka dari itu, kita memiliki tugas penting dalam merobohkan perseteruan di antara kita. Kita terpanggil untuk menjadi duta damai Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka dari itu, tugas kita adalah memperdamaikan dan mempersatukan yang selama ini ada tembok-tembok pemisah di antara kita. Kristus datang untuk merobohkan tembok-tembok pemisah itu, agar dalam kehidupan ini kita tidak menyombongkan diri dan tidak serakah terhadap sesama kita. Persekutuan yang diberkati Tuhan, damai itu indah. Damai itu mempersatukan kita dengan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Karena itu, hidup kita juga harus berdamai dengan sesama, dengan lingkungan, dan dengan